Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda semuanya. Apa kabarnya Ananda? Semoga Ananda semua dan keluarga dalam keadaan sehat dan Allah limpahkan keberkahan, nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi setelah kemarin itu libur 17 Agustus. Dan oh ya, Ibu ucapkan juga selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa sunnahnya ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Untuk muatannya muatan SBDP dengan Ibu Sri, wali kelas 5C. Untuk tujuan pembelajaran, di sini ada beberapa tujuan yang akan kita capai setelah pembelajaran, yaitu mencermati penjelasan guru, dengan begitu siswa mampu menjelaskan ciri gambar cerita. Kemudian siswa dapat membuat gambar cerita, lalu dapat menjelaskan 2 macam teknik pewarnaan. Tentu ini berkaitan dengan materi sebelumnya, di mana kita sudah pelajari tentang gambar cerita atau ilustrasi ya, gambar ilustrasi. Berbagai macam gambar ilustrasi, ada kartun, ada komik, kemudian ada karikatur, dekoratif, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini masih kelanjutannya, yaitu tentang gambar cerita atau cerita bergambar atau cergam. Apa itu cerita bergambar? Juga sudah Ananda pelajari, tentu Ananda masih ingat bahwa cerita bergambar itu adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Di sini ada unsur dalam gambar cerita. Ini juga sudah pernah kita pelajari. Ada paritnya nih, ini paritnya kolom kosong paritnya ya. Kemudian seperti bingkai ya, ada balon kata, di mana balon kata ini memuat percakapan. Kemudian ada ilustrasi, gambar ilustrasi. Lalu ada panelnya, panel gambarnya ya. Nah, untuk ceritanya atau narasi itu cerita, yaitu berisi keterangan tentang latar tempat, latar waktu, atau situasi. Kemudian di sini ada gambar sedang mewarnai ya. Berarti cerita bergambar tadi cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Lalu ada tahapan-tahapannya. Ini juga sudah kita pelajari, di mana ada waktu pertemuan sebelumnya atau materi lalu ada membuat sketsa. Sebelum sketsa tadi kan menentukan tema, judul, kemudian membuat sketsa, lalu mewarnai. Nah, di sini sama menentukan tema, kemudian menentukan objeknya, apa yang mau digambar, bendakah atau tumbuhan ya, makhluk tumbuhan atau lainnya, terserah Ananda, atau planet dan lain sebagainya. Itu namanya objek. Kemudian membuat sketsa dengan menggunakan pensil terlebih dahulu, lalu menambahkan detailnya, dan sketsa itu selesai maka ditebalkan, bisa menggunakan pulpen atau pena, spidol, krayon dan lain sebagainya. Kemudian persiapkan bahan dan alat. Nah, bahan dan alat untuk ini langkah juga ya, sama ya. Untuk langkahnya sebelum kalian menggambar itu kan tentu kalian belum membuat gambar cerita, kalian menyiapkan bahan dulu, bahan dan alatnya. Kalian mau membuat cerita bergambar itu mau menggunakan teknik apa? Teknik basahkah atau teknik keringkah? Teknik basah atau teknik kering itu dilihat dari pewarnaannya nanti ya. Kemudian pada saat membuat sketsa jangan lupa sketsa itu dibuat beberapa gambar sketsa, karena kan kita kadang salah ya. Nanti dari sketsa itu kita pilih yang mana yang terbaik.
Kemudian sempurnakan gambar tadi. Kita sempurnakan, kita hapus bagian-bagian yang tidak penting atau yang sekiranya tidak harus ada di dalam sketsa tadi. Kemudian dirapikan, kemudian kita warnain gambar tadi. Mau milih yang pakai teknik keringkah atau teknik basahkah pewarnaannya. Nah, untuk teknik pewarnaan sendiri, tadi kan ada teknik kering sama teknik basah. Teknik kering ini dilihat dari bahan pewarnanya, seperti krayon. Itu kan terbuat dari bahan lilin ya. Jadi dianya tidak menggunakan pengencer atau air. Nah, kalau dianya teknik basah tentu menggunakan pengencer atau air. Kemudian teknik kering itu ilustrasi bisa dibuat langsung pada sketsa. Jadi, ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa. Jadi bisa kita pakai langsung untuk membuat sketsa. Kemudian dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media keringnya. Tadi ada krayon, pensil warna. Kalau dianya teknik basah, bidang gambar itu berupa kertas yang tebal, kanvas. Pernah lihat orang melukis? Nah, itu lukisan biasanya di kanvas, kertas tebal atau kertas tebal ya. Misal kalian mau menggambar dengan cat air, kalian pakai kertas buku gambar yang besar dan tebal. Itu hasilnya tentu lebih indah daripada kalian menggunakan kertas HPS yang tipis. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada gambar. Ini contoh cergam berupa komik ini ya. Contoh cergam ada judulnya menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, ini ada balon kata. Ini ada paritnya tadi ya. Yang kosong ini paritnya. Oke. Kemudian ada gambar ilustrasinya. Nah, di sini Ibu mengambil dari riwayat ini ya. Nih, bahwa kita menyukai Allah itu menyukai hal yang suci. Jadi kita harus menjaga kebersihan karena kebersihan ini bagian daripada iman. Nah, untuk selanjutnya Ibu ambil gambar. Nah, di sini komik Ibu contohkan, karena kemarin itu kita tentang kemerdekaan, maka memaknai kemerdekaan. Di sini Ibu buat percakapannya nih tentang si Alif bertanya tentang makna kemerdekaan kepada uminya, sama di sini ada abinya juga. Nah, di sini ada keterangan bahwa kemerdekaan itu yang hakiki saat kita mentauhidkan Allah, terbebas dari kesyirikan dan neraka, kemudian menjejakkan kaki di surga ya. Oke. Untuk cerita bergambar kali ini masih sama dengan tema 1 sebelumnya. Kemudian di sini sama, yaitu sebelum membuat cerita bergambar, kita harus membuat terlebih dahulu tema, judul, topik kita apa, menentukan objeknya apa, lalu kita membuat sketsa dan mewarnai. Baik, Ibu lanjutkan ke penugasan. Nah, untuk penugasan Ananda masih bertemakan Hari Kemerdekaan. Di sini Ibu tugaskan membuat, jadi kerjasama bersama orang tua ya, kerjasama bersama orang tua. Atur waktunya, Ibu fleksibel saja. Waktunya sesuaikan dengan kesibukan orang tua. Jadi Ibu tidak menentukan waktu mau jam berapa dikumpulkan, itu terserah Ananda dan orang tua. Tapi harus tetap disiplin dan bertanggung jawab. Jadi dikumpul. Untuk waktu atur sendiri.
Nah, dari contoh cergam yang dibuat di atas tadi, Ananda buat satu cergam yang mengisahkan keluarga Ananda dalam memaknai arti kemerdekaan. Jadi terserah Ananda gambarnya seperti apa, kemudian percakapannya seperti apa. Ibu minta dibuat di kertas HPS, atau kalau menggunakan teknik pewarnaan basah ya di buku gambar yang tebal tadi ya. Nah, demikian untuk penjelasan hari ini dan penugasan hari ini. Pembelajaran PJJ-nya sekian, untuk materi hari ini sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa stay at home, jaga kesehatan, dan laksanakan protokol COVID dengan baik dan disiplin. Jazakumullah khairan atas segala partisipasinya, kedisiplinannya, dan tanggung jawab Ananda serta kerjasama orang tua. Barakallahu fikum. Kelas 5C, selalu Anandanya Ibu harapkan berakhlakul karimah. Ingat, belajar itu adalah ibadah, dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.